5 alasan kenapa aplikasi kasir online itu modelnya berlangganan. Yang pertama, karena kalau modelnya nggak berlangganan, harganya jadi mahal guys. Bisa 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kayak gitu. Jadi sekali bayar, tapi gede di awal. Nah kalau modelnya sekali bayar gitu, puluhan juta, saya yakin bisnis UKM yang kecil-kecil di luar sana nggak mampu. Kayak gitu, makanya oleh perusahaan-perusahaan startup yang kreatif itu dipecah biayanya yang 30 juta itu jadi dipecah, jadi per bulan hanya bayar langganannya itu ratusan ribu aja. Nah itu lebih masuk akal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua guys, karena ada biaya server. Nah, kalau kalian download aplikasi kasir online, pasti kalian akan punya fasilitas untuk memantau bisnis secara online. Bener nggak? Lewat handphone, mantau gitu ya. Nah, fasilitas memantau bisnis secara online itu bisa terjadi karena adanya server. Secara singkat, server adalah komputer tempat nyimpan data yang bisa diakses bareng-bareng. Nah, siapa yang mengakses? Ya kalian itu. Yang akses laporan penjualan lewat handphone. Nah, itu. Nah, server ini biayanya per bulan juga guys, sama. Jadi si pembuat aplikasi kasir ini juga bayar langganan juga ke si pemilik server. Kayak gitu. Nah, kalau gitu biar nggak berlangganan Pak Mas Erik, ya udah Mas Erik atau perusahaan ya Mas Erik bikin server sendiri aja. Bisa seperti itu guys, cuma ribet maintainnya, ujung-ujungnya jadi mahal kayak gitu. Bagi saya jadi mahal. Nah itu nggak praktis sih. Oke, itu alasan yang kedua, karena ada biaya server ya. Yang ketiga, karena aplikasinya itu di-maintain terus, diperbarui, diperbaiki, disempurnakan setiap harinya, setiap minggunya, bahkan setiap bulan, terus seperti itu. Itulah kenapa biasanya kan ada aplikasi versi 1, versi 2, versi 3. Nah, itu adalah bukti bahwa aplikasi itu sedang di-maintain, dirawat terus, di-maintain terus. Oleh siapa? Ya oleh si pembuat aplikasi kasirnya. Nah, mereka pakai programmer. Nah, programmer digaji setiap bulan, guys. Nah, untuk bayar gaji programmer itu ya ambil dari ya uang langganan aplikasinya itu guys, dari pelanggan. Disisihkan dikit, dibayarkan ke programmernya. Gitu ya, itu alasan yang ketiga. Yang keempat, untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Misal nih aplikasi kasirnya ada errornya, ada trouble. Nah, nggak perlu khawatir karena si perusahaannya ini, si pembuat aplikasi kasirnya ini pasti akan bertanggung jawab, akan diangkat oleh customer service-nya. Kalau customer service-nya ini nggak mampu, nanti dibantu oleh technical support-nya. Kalau technical support-nya nggak bisa lewat telepon, didatangi ke tempat kalian kayak gitu. Jadi benar-benar dibantu. Sebagai pelanggan tuh nyaman banget dapat fasilitas seperti itu. Nah, ya peningkatan pelayanan seperti ini bisa terjadi ya karena ada uang langganan itu guys. Jadi si perusahaannya tumbuh. Jadi kita tumbuhnya bareng-bareng. Si pembuat aplikasi kasirnya tumbuh, pelanggannya juga tumbuh. Itu baru bisnis guys. Itu yang keempat guys. Sekarang yang kelima, yang terakhir ya guys. Agar pebisnis UKM di Indonesia itu nggak manja. Ini lebih ke arah sharing ya, ini personal banget, ini menurut saya banget ya guys. Nggak manjanya gimana? Ya biar nggak manja nyari yang gratisan terus. Nah, bangunlah kemampuan untuk membayar, mampu membayar. Nah sekarang saya kasih pilihan nih, teman-teman mau jadi pengusaha yang mampu bayar atau yang sukanya yang gratisan terus. Nah itu pilihan guys. Silakan jawab dalam hati ya. Dulu, jujur nih, dulu saya juga nyarinya yang gratisan. Perusahaan ya tumbuh, yang gratisan tuh sudah nggak mampu guys.
untuk menghandle perusahaan saya yang semakin tumbuh itu. Nah, yang mampu apa? Ya yang mampu harus bayar saya guys. Ya udah saya bayar. Nah, dengan cara saya bayar itu keuntungan buat saya guys. Enak bayarnya pakai uang. Saya punya uang, orang ini mau dibayar pakai uang. Bayangin kalau dia itu nggak mau dibayar pakai uang. Saya kan jadi bingung, saya punya masalah. Saya punya uang, nah, tapi saya nggak ada tuh orang yang mau dibayar. Kan tambah pusing saya guys. Nah, mending saya punya uang, saya punya masalah, saya kasih tuh ke orang. Nih kamu tak kasih duit, selesaikan masalahku. Udah beres, otak jadi ringan guys. Kita bisa mikir urusan bisnis yang lain kayak gitu. Dan lucunya ya guys, ini menurut saya pribadi ya, biasanya kalau kita sudah terbiasa make yang berbayar, yang premium gitu ya, kita biasanya males untuk make yang gratis gitu guys. Ya itu personal banget. Bisa benar bisa tidak, biasanya sih seperti itu. Semoga kelima alasan ini bisa ngebantu teman-teman ngejawab pertanyaan teman-teman, kenapa ya kok modelnya berlangganan, kenapa nggak sekali bayar aja, ribet bayar setiap bulan saya ke perusahaan ini mahal. Enggak guys, sebenarnya dengan model berlangganan seperti ini jadi murah, jadi ngebantu banget buat teman-teman. Oke, itu video kali ini, semoga ngebantu. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kita ketemu di video berikutnya.